Menurut kalian gimana bentuk soalnya ANBK itu? Yang pertama apa? Narasi. Yang kedua? Narasi. Bagaimana? Soalnya gimana menurut anak-anak? Yang literasi mudah. Yang literasi mudah. Yang narasi susah. Yang narasi susah. Atau susah semua? Semua. Ada levelnya ya. Ada yang mudah, sedang, dan sulit. Nah, di dalam soal literasi itu adakah anak-anak di situ bacaan yang banyak sekali? Atau ada? Terus ada nggak salah satu soalnya itu menanyakan ide pokok? Atau dimasukkan ke dalam surat-surat apa toh? Bukti, ayat Al-Quran. Nah, ada. Pertanyaan cuma paragraf narasi aja ya. Pernyataannya benar atau salah aja. Nah, di kelas 4 yang dulu anak-anak juga pernah mendapatkan pelajaran dari buku yang dulu ya kan, tentang bagaimana kalian mencari ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya tentang gimana? Gimana? Awal kalimat, terus akhir kalimat, terus apa lagi? Ada di awal dan juga ada di akhir juga. Ya kan masih ingat ya? Dari yang bentuknya, yang bentuknya masih ingat? Masih ya. Nah, pada pembelajaran kali ini akan menggunakan metode problem based
nantinya kalian akan mempresentasikan satu persatu ya ke depan. Nah, nanti yang maju untuk presentasi kesepakatan dari kelompoknya masing-masing. Jadi nanti yang pertama Bu Esther akan menyajikan permasalahan ke anak-anak. Yang kedua nanti anak-anak akan Bu Esther bagi dari 3 kelompok. Nah, tiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kan karena kita kan 15 ya, pas. Nah, kemudian yang ketiga nanti Bu Esther akan berkeliling memantau hasil kerja kalian. Nah, nanti gimana Pak? Apakah ada anak yang cuma diem saja atau cuma nonton saja atau semua ini dalam kelompok ini bersama? Nanti yang keempat anak-anak mempresentasikan. Yang kelima nanti Bu Esther akan memberi penguatan terhadap materi di kelompok ini dan juga nantinya anak-anak akan mengerjakan semakin ya pakai latihan secara dilakukan secara kelompok secara nantinya secara individu. Nah, ada pertanyaan dari sini? Ya, paham ya? Nanti urutan kita belajar dari awal sampai akhir, paham ya? Nah, sebelum itu Bu Esther akan menampilkan video penjelasan terkait materi bagaimana mencari ide pokok pengertian ide pokok, langkah-langkahnya, terus termasuk perjalanan ini, ya. Nantinya kalau ada hal-hal yang penting, boleh anak-anak catat dulu di kertas atau di buku tulis bahasa Indonesia kalian, ya. Di buku catat dulu hal-hal pentingnya nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan yang akan nantinya diajukan ke kalian. Bisa dikeluarkan ya. Nanti hal-hal penting apa di video. Jadi simak dari nanti kalau ada pertanyaan cukup apa? Angkat tangan saja, ya. Cukup angkat tangan saja. Apa ya? Setiap para terbiak kita baca ini kita pelajari bersama. Yang hidup berparagraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Apa dilakukan dalam paragraf utama? Maka kalian pastikan dengan cara utama. Mari kita lakukan. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan pengertian ide pokok. Nah, pengertian ide pokok menurut rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, cita-cita, pokok, asas, dasar, intisari, utama itu apa? terpenting, pokok. Jadi menurut kamu bisa belajar dulu ya, ide pokok atau bahasan utama itu apa toh? Sebuah topik asas-asas yang harus dalam sebuah paragraf, sama seperti dalam video. Nah, nama lainnya ide pokok lagi apa saja toh? Gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran utama. Nah, ciri-cirinya ide pokok itu seperti apa? Nah, ini yang pertama, memiliki kalimat yang jelas atau kalimat yang jelas untuk menjelaskan ide pokok atau sebuah paragraf. Tapi yang seperti bayangan, yang setelah kalimat utama
pokoknya. Terus kalimat yang lain termasuk kalimat apa? Kalimat itu atau kalimat penjelasan. Nah, kemudian yang kedua, biasanya terdapat penjelasan atau alasan yang menopang ide pokok tersebut. Yang ketiga, ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf yang biasanya menjadi sebagai pusat pembangunan. Nah, ini jenis-jenis paragraf berdasarkan nama ide pokok. Kalau paragraf deduktif, nah paragraf deduktif itu ide pokoknya gimana? Awal karang, ya. Ide pokok atau batasan utama akan diutarakan lebih dahulu kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Kelompok yang pertama akan berdasarkan Anindita, sini Anindita, Wena, Jovanda, Olivia, Rani, KL. Dan sudah. Terus kelompok dua, Joshua, Weni, Sisari, Mika, Ella, dan Timothy. Terus ini kelompok tiga sini Stefania, Vio, Ojang, Arthur, dan aku ya. Nah, kalian kan minggu lalu besok juga memberikan tugas untuk browsing di internet ya. Nah, sudah kalian bawa? Sudah ya? Sudah. Terkait ide kelompok. Nah, ini ya. Nah, sebelum mengerjakan, soal yang pertama, semua dibataskan dulu aja. Ini sama seperti yang ada di dalam itu kalian. Yang pertama, carilah pengertian ide pokok dari berbagai sumber dan tuliskan nama tokoh atau sumber yang memberikan pengertian tersebut. Nah, ini kamu cari sesuai dengan yang anak-anak dosen kemarin, ya kan? Kemarin aku juga menugaskan kalian untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya di internet, ya terkait ide pokok. Nah, di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ya. Kemudian yang kedua, nah rumuskanlah pengertian ide pokok menurut kelompokmu. Nah, apa artinya ide pokok itu menurut kelompok kalian sendiri? Mungkin nanti dari jawaban kelompok 1, 2, dan 3 itu tidak sama. Dirangkum pakai kata-kata sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ada masalah? Tidak. Terus yang ketiga, carilah informasi mengenai ciri-ciri ide pokok dari sumber. Nah, ingat selalu menuliskan sumber informasimu. Nanti sumber informasinya dari mana kamu juga tuliskan, ya. Yang sama seperti banyak soal yang pertama tadi. Pertanyaan dari sini. Kemudian yang keempat, rumuskan. Nah, ini ciri-ciri ide pokok dengan kata-kata sendiri. Sama kayak soal nomor 2, pakai kata-kata sendiri, ya. Didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Nah, menurut kalian kelompok ini apa jenisnya ide pokok? Ada pertanyaan yang soal nomor 4? Tidak ya. Nah, yang terakhir, bacalah kembali teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Ada di buku paket kalian halaman semua membawa ya. Ada di buku paket kalian halaman 78 sampai dengan 79. Jadi kalian baca dulu bacaannya. Nah, di situ terdiri ada berapa paragraf?
lima. Ada 5 paragraf. Berarti kalau ada 5 paragraf, nantinya ada berapa ide pokok? Ada berapa? 5. 5 paragraf, ada 5 ide pokok. Kelompoknya yaitu saya, Yosua, dan Agustus, ada Luni, Sally, Ika, dan Timothy. Untuk soal nomor 1, carilah pengertian ide pokok dari berbagai sumber dan tuliskan nama tokoh atau sumber yang memberikan pengertian tersebut. Ini jawaban dari kelompok kami adalah menurut Anita Chandra Dewi dalam buku menulisnya 2023. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Biasanya ide pokok atau gagasan utama ini terdapat dalam kalimat utama. Perlu diketahui bahwa dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Soal nomor 2, rumuskan pengertian ide pokok menurut kelompok. Ini dari jawaban dari kelompok kami adalah kalimat utama untuk dijelaskan kepada pembaca agar mengerti arti bacaannya. Soal nomor 3, carilah informasi mengenai ciri-ciri ide pokok dari berbagai sumber. Dalam huruf ingat untuk selalu menuliskan sumber pemasukan. Ini jawaban dari kelompok kami. Memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang atau penjelaskan. Ada yang mendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya, seperti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Soal nomor 4, rumuskan ciri-ciri ide pokok dengan kata-kata sendiri. Jawaban dari kelompok kami. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Terus jawaban kedua, memiliki kalimat pendukung. Jawaban ketiga, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Soal nomor 5, bacalah kembali teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan dan tentukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf 1, informasi singkat tentang pengusaha dan usaha yang dijalankan. Paragraf 2, untuk menyalurkan keinginannya, dia mengajak dua temannya Lover dan Siti Alif paragraf 3, apa yang berhasil diraihnya adalah berkat dukungan keluarga dan kerjasama tim di perusahaan. Paragraf 4, kepercayaan masyarakat adalah yang terpenting dalam usahanya. Paragraf 5, setelah sukses dengan produk susu, nanti memproduksi yogurt dan sandwich. Teman-teman, itu waktunya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Mewakili kelompok masing-masing dan mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait apa ide pokok. Dan di awal pembelajaran, UN menjadi menaktifkan apa namanya ide pokok, nama lainnya ide pokok di dalam sebuah video pembelajaran. Dan juga UN memberikan tampilan PPT
melalui apa anak? Browsing lewat internet. Nah, dari pelajaran yang pembelajaran pertama juga mungkin di penghujung ini itu ya belum. Nah, akan mengeluarkan lagi tentang apa itu penghujung. Tapi ya, ide pokok itu apa? Literasikan saja. Ide pokok itu adalah sebuah topik atau dalam sebuah karakter. Kemudian nama lainnya dipokok lagi apa? Berdasarkan pokok, berdasarkan utama, pokok pikiran, nilai-nilai utama. Cirinya memiliki halaman jelas kalimat penuh untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Tadi ketika kalian mengerjakan soal menyusun sesuai nggak? Sesuai. Terus yang kedua, biasanya terdapat penjelasan atau alasan mengapa ide pokok tersebut. Ada penjelasan lain dari kalimat utamanya, dari ide pokoknya. Nah, ya benar. Ya. Kalian baca nanti. Kemudian ciri yang terakhir itu apa? Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Nah, jenis-jenisnya, ingatkan lagi, ada apa? Paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf kemudian. Paragraf yang ide pokoknya di akhir. Induktif. Kalau yang ide pokoknya di awal, Induktif. yang ada di awal dan Nyamburan. ingat ya. Nanti kalau membaca pembelajaran tekstual harus Bisa. Nah, kata lamanya yaitu tadi harus apa namanya? Membaca paragraf. Hal pertama yang dilakukan adalah membaca paragraf yang ada dengan baik. Harus kamu baca dengan baik. Kalau tidak paham, harus bagaimana? Baca lagi. Kok masih tidak paham? Ulang lagi sampai menemukan di mana letak anda. Nah, ide pokok. Kenapa diberi nama? Berdasarkan absen, Bu. Oke. Ini ya kan kalian mendapatkan manfaat apa? Jadi apa? Jadi Intan. Jadi mengetahui ide pokok itu dari mana jadi aja? mengetahui tentang apa? Tentang pengertian ide pokok, tentang cara-cara menunjukkan ide pokok, ya. Cara mengidentifikasi bahaya. Tadi di awal pembelajaran saya berharap dengan pembelajaran ini yang mulanya anak-anak itu akan malas-malasan ya kan. Sekarang lebih ditingkatkan lagi dalam literasi dan numerasinya. Manfaatkan media-media yang ada di sekitar Bu. Kalau di sekolah kalian bisa pakai kampus, pojok baca. Kalau di rumah kalian bisa, kalau ada koleksi-koleksi apa? Koleksi buku,
Nah, tidak boleh casting yang tidak seharusnya, ya. Tetap harus pantauan orang tua.